Satu-satunya yang pantas untuk dikagumi adalah Yesus Tuhan.
nabi boleh banyak, raja boleh banyak, guru besar boleh banyak, tapi mereka mati tidak bangkit lagi. Tetapi Kau Yesus Kristus mati dan bangkit untuk kami. Engkau besar, Kau mengalahkan maut. Sebab itu kami ingin terus beriman padamu. Kami tidak mau sedetik pun berlari daripadamu. Kau Bapa yang baik, syukur bagimu, syukur. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih nak, bagaimana kasihnya begitu luar biasa yang dilimpahkannya pada kita. Jangan pernah tinggalkan dia. Dia mengerti setiap tetesan air matamu. Dia mengerti setiap kebutuhanmu. Yang penting kau belajar dengan dengaran kepadanya. Untuk itu katakan bersama-sama, Kau Bapa yang baik. Haleluya. Kata membutuhkan mujizat, sampaikan. Kata membutuhkan pertolongan, baik di ekonomi, persoalan keluarga, katakan kepadanya. Kau Bapa yang baik, Bapa yang mengerti setiap tetesan air mata kami. Bapa-Ku yang baik. Boleh saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara kasih Yesus, nikmati hadirannya. Engkau mau mengangkat tangan, angkat tanganmu. Aku membutuhkanmu Bapa seumur hidupku. Setiap detik kami membutuhkanmu. Kami tak mampu bertahan sendirian. Yes. Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, saat biarkan ku berjalan sendiri.
Kalau nggak tahu namanya apa, bagaimana mau sayang namanya nggak tahu kan? Nah, kalau kita buka kita Roma pasal 6 ayat 5 sampai 6. Kita bicara mengenai hari ini mati dan bangkit bersama Kristus Yesus. Banyak orang meragukan yang mati di kayu salib itu bukan Yesus. Dan bahkan mereka mengatakan ditukar dengan Yudas Iskariot. Itu kata orang yang tidak beriman pada Kristus. Bagaimana Yudas Iskariot yang gila uang, yang suka dengan mamon, dia mau berkorban untuk dicambuk, disiksa, dipaku, disalibkan. Bagaimana dia bisa berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itulah kata Yesus. Bagaimana Yudas Iskariot bisa mengatakan itu? Berarti yang mati adalah Tuhan Yesus. Nah, apalagi pentingnya, saat itu ada pemerintahan Roma, ya, Pontius Pilatus menjadi saksinya, Raja Herodes menjadi saksinya. Mereka menghukum orang yang tidak bersalah. Tetapi memang semua rencana Tuhan harus digenapi. Tetapi sering sekali orang meragukan kematiannya. Boleh ada dimatikan, ada yang gemani, Rafael? Bas saja. Ya, baik. Basnya boleh dimatikan orang? Belum? Coba buka pasal Roma pasal 6 ayat 56. Ya, yang dapat Roma pasal 6 ayat 56. Katakan amin. Kita baca bersama-sama yang pria nanti ayat yang kelima, yang wanita ayat ke-6 ya. Kita lihat presentasi yang mana lebih banyak di surga, wanita atau pria. Yang pria ya, ayat 5 ya, Roma pasal 6 ayat 5. Bapak-bapak, abang-abang, dua ya. Ya, ayat ke-6, wanita, dua ya. Karena kita tahu bahwa manusia kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya, mati dan bangkit bersama Kristus Yesus. Itulah tema kita hari ini. Teman, sahabat yang sangat solid pun tidak mau mati buat kita. Ya. Dan bahkan banyak orang yang lagi ditangkap, begitu dipres sama reskrim, waduh, ya. Dipicit kakinya, mau ditembak ya, misalnya kawannya yang lain itu membunuh dan merampok atau membawa narkoba. Karena dia tidak mau mati sendiri, dia mau mati bersama-sama. Itulah sahabat. Sekalipun sesuai apapun, bersama penjahat. Jangan yang mau mati, pecahin perut katanya, sehingga pecah di mulut. Siapa yang mau mati buat kita? Orang tua kita belum tentu. Bahkan tadi pagi kita belajar bersama-sama, ada seorang Pak pendeta ya, sekarang dia dulunya hasil hubungan gelap sudah, lalu orang tuanya laki-laki tidak bertanggung jawab, pergi meninggalkan pacarnya. Ibu ini setelah melahirkan anak ini akhirnya meninggalkan pada neneknya karena dia benci. Dia mau nyanyi mirip kayak pacarnya yang menyakiti hatinya. Akhirnya dari sangat menjadi korban. Baik ini orang tua yang membuat anak ini lahir, tidak mau berkorban buat dia, menanggung semua bebannya seharusnya pelakunya, bukan anak yang tidak berdosa ini. Dibilang pula dia lagi anak haram. Ada anak haram? Ada? Tidak, perbuatan bapak dan mamanya yang tidak benar, tidak sesuai, ada dosa, tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Akhirnya anak ini berjalan melalui hanya SD saja tamat, pergi ke Samudi mengalami pelecehan seksual, disiksa. Akhirnya karena disiksa itu dia jadi beringas. Bagus menghantam dia, bagus dia mematikan daripada aku mematikan. Cita-cita dia jadi geng, ya, ada jatah dia makan, jatah dia tidur sudah gratis.
Tapi tidak sampai situ aja, hidupnya tidak ada apa-apanya. Berangkat dia ke Jawa, di Jawa dan dipekerjakan oleh seorang keluarga, satu keluarga. Lalu satu keluarga ini bahkan mengasih ke makanan anjing. Jadi dia dan anjing sama makanannya. Kornet karena kayak kornet di daging, padahal kornet itu kan daging umur daging yang beres juga kadang-kadang kan, pakai susu blok bayangkan. Habis singkat cerita dia berjuang ikut kerja di konveksi, mulai dia buka sendiri 3, 4 mesin jahit 5, akhirnya dia sekarang punya 500 karyawan. Meskipun orang tuanya tidak mau berkorban bagi dia, tapi dia berjuang dan dia tahu bahwa sekarang Yesus yang mati bagi dia, sehingga dia merasa tidak berharga. Bayangkan dia tidak merasakan kasih sayang orang tua, tapi dia merasakan kasih Yesus. Karena dia lihat Yesus benar-benar disiksa, mati di kayu salib untuk dia dan untuk kita semua yang percaya. Katakan amin. Sekarang kita tidak sadari itu semua. Kita sering mengeluh. Saya juga mau gitu. Macam mana aku? Macam mana istriku? Macam mana ibu kerjain? Macam mana? Pernah rasakan begitu? Pernah? Bagaimana orang ibu sayangi? Tega-teganya dia mendua, mentiga, mengumpat, lalu bagaikan pesawat tempur. Waktu lagi pas kan, penguasa itu penguasa ya, penguasa atau bagaikan pesawat tempur. Yang tahu siapa? Mau nyanyi sendiri ya? 15. Tidak ada mengerti buat kita. Sekalipun orang tua kita, tapi kita tetap harus hormat dan taat pada orang tua kita ya, amin. Ya harus dong. 9 bulan. Wih, kayak aja bapak-bapak ya kan, kalau bawa tas ransel ya 15 kilo sana sini 3 jam 5 jam pegel. Ini 24 jam kali 30 hari kali 9 bulan di perut lu. Bisa diletakkan, letakkan dulu sirapan di kulkas. Bisa. Aku letakkan dulu sisa nanti lagi di meja makan. Bisa. Tidak terus dibawa-bawa itu betul. Nah, dia tidak mau mati tapi tetap berjuang buat kita. Jadi kita harus tetap hormat dan itu perintah Tuhan. Oke? Banyak bukti, banyak saksi, baik guru-guru, baik para murid, ya. Murid itu mempunyai murid bersaksi, melihat dengan mata kepala sendiri. Lalu gurunya mengajari muridnya. Saudara kasih Yesus. Artinya berita ini sampailah pada kita saat ini. Karena berbahagialah sekalipun kita tidak melihat, namun kita percaya. Dia mati hanya kodrat jasmaninya. Karena Yesus Kristus memiliki 2 kodrat. Kodrat ilahi dan kodrat manusianya. Yang mati kodrat manusianya. Kodrat ilahinya tidak bisa mati. Saudara dikasih Yesus. Yang kita lihat di kayu salib itu ada kodrat jasmaninya, tidak kodrat manusianya. Karena ada gnosis, mengosongkan dirinya. Agar darah yang kudus yang tercurah di kayu salib bisa menebus semua dosa kita, membayar lunas semua kutu yang harusnya kita terima, semua hukuman yang harusnya kita terima, semua hukuman di neraka yang harusnya kita terima, menjadi tidak kita terima oleh karena darahnya yang sudah menebus dan memperdamaikan kita pada pencipta kita. Kita menjadi ahli warisnya bukan karena budi baik amal kita. Bapak sumpah kamu 1000 kerbau itu dipotong di mana di sana kan, sama onta sekalipun 20.000 ekor nggak akan pernah ketebus dosa. Kalau dibilang dermawan oke, ya kan, terlalu banyak harta oke, karena dia memberi berapa ribu kerbau dan onta. Tetapi darahnya tidak bisa membayar. Kematian Yesus jangan pikir itu sudah selesai, saudaraku. Ibu semua pikir ketika Yesus ini mati di kayu salib, kupengaruhi imam-imam besar, kupengaruhi Yudas Iskariot agar mengkhianati Yesus. Pikirnya Yesus sudah kalah dengan kematiannya. Iblis sangat besar. Inilah seperti yang kita bicarakan. Iblis tidak bisa melihat masa depan, saudaraku.
Jadi kok saudara melihat ramalan apa tuh? Bintang, Virgo aku bang, Leo, harimau, singa kan? Apalagi kalau Libra apa? Libra apa? Timbangan, padahal nanti kalau jualannya timbangannya bohong, ya kan? Timbang 5 kilo, nyampe rumah 4,2 kilo, kayak di Parapat katanya dulu kan? Sehingga di sini tulis lagi banyak kali masalah. Apalagi coba? Aku kambing, siapa di kambing? Ditaruh di belakang nyelodok. Jangan percaya itu ramalan itu. Iblis tidak bisa melihat masa depan. Dia hanya bisa mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus kita memberikan kita hidup dan bahkan hidup yang kelimpahan. Yang percaya karena amin. Untuk itulah dia mati. Saudara kasih Yesus. Ketika jasmaninya masuk ke dalam kuburan. Kalau kuburan kita ditanam ke dalam, oke? Dalam tanah. Kalau kuburan orang jauh ini seperti goa aja. Lalu kan dimasukkan ke dalam goa, lalu dirempah-rempahi pengawet biar jangan cepat membusuk, lalu dibalut dengan kain kapan, lalu ditutup dengan batu. Jasmaninya terletak di situ. Tetapi kodrat ilahnya yang memproklamirkan ke dunia orang mati agar setiap orang mati sebelum kelahirannya hanya mendengar nubuatannya bisa melihat jelas siapa Yesus Kristus, bahwasanya dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang bisa menebus semua dosa-dosa kita. Sebab banyak pun dosa kita di tempat apa yang ada di bukanya itu bang, kita tahu ada suruh mobil kan bang, dosa-dosa kita yang di Kodam Sungai doang, yang di Kodam Sungai sama Abdul dosa kita yang di apa tuh di Capital Building, bar ya, seven dia bisa mengampuni. Kita harus bisa mengatakan bahwa kita benar-benar mati. Bukan berarti aku harus mematikan kalian atau kalian matikan aku, bukan. Apa yang mati? Ketika kita percaya kita satu di dalam kematian Yesus, semua rupa-rupa kedagingan kita. Coba kita buka Galatia pasal, yuk. Galatia ayat 19 sampai 22. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 22. Kita akan baca bersama-sama. Pelan-pelan saja. Nanti setelah itu kita cek yang mana yang masih tertinggal di dalam diri kita ya. Saya juga, saya akan cek. Kok mampus? Jangan aja kan, kok sesal aja sebelah. Aku ini, nggak perlu. Dalam hati aja. Nanti malam minta ampun. Oke yuk. Ya, Galatia 2 ya. Kita dapat. Dibuka dulu ya. Kita baca pelan-pelan saja, satu persatu. Dua ya. Perbuatan dari telah nyata, yaitu percamburan, kejahatan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuk, pesta pora, dan sebagainya. Bapak total tadi. Yo cek mana yang masih ada dalam dirimu. Si Sarah ada menghitung 1, 2, 3. Yang mana Sarah? Boleh dibaca lo. Enggak salah ya. Dan mati aja ya. Ini rupa-rupa kedagingan yang kita baca tadi. Yang mana masih dalam diri kita. Bagaimana aku bisa mematikannya bang? Begitu enaknya pecah bulan. Mata kita mana ini nggak ada pakaiannya. Sini ada. Jangan begitu. Nanti itu bisa merusak diri sendiri. Bagaimana aku nggak berdengki? Tiap pagi makan rendang, tidur di apartemen, naik turun taksi. Kami naik BMW. Tahu BMW? Beca mesin. Wow. Dia makan rendang, kami makan tempe, bumbunya rendang. Tapi tempe bang, irilah aku dengki yang namanya
ke dalam, slim. Bodinya, six pack bang. Kami one pack, bull. Jadi bagaimana kita bisa mati akan semua kedagingan ini? Kita tidak mampu. Sampai di mana kita meletakkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan dan menyatakan, Tuhan, aku tidak mampu, untuk itu aku memerlukan bantuanmu, aku memerlukan Roh yang Kudus untuk memberi kekuatan bagiku untuk meninggalkan semua kedagingan ini. Haleluya. Semakin kita berpikir gajah, jangan pikirin gajah. Pasti yang kita pikirin apa ya? Gajah besar benangnya kan? Jangan pikirin gajah. Pasti pikir apa? Gadingnya mahal. Jika kita terus mengingat dosa, rupa-rupa kedagingan ini, maka itu terjadi akan tetap kita ulang. Saya mengalami 17 tahun jatuh bangun dalam dunia kelam. Jatuh bangun, kayaknya itu kan jatuh bangun. Iya. Mengejar jatuh bangun dalam dosa. Kalau mengejar impian silakan, mengejar yang kita sayangi silakan, oke? Tapi jangan jatuh bangun di dalam dosa, dalam rupa-rupa kedagingan. Haleluya. Matilah, mau mati banget masih sayang ya kan sama rupa-rupa. Matilah rupa-rupa kedagingannya. Yesus memproklamirkan, akulah jalan kebenaran, aku menjadi sumber kehidupan, aku menjadi sumber kekuatan. Dia memproklamirkan bahasa itu juga sumber keselamatan. Dia mati bukan karena ini rencana si iblis yang terwujud, tapi semua hanya rencana Tuhan. Dia rela mati agar kita hidup penuh kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Dia mati buat kita. Dia tidak mengenal siapapun juga. Jika punya niat ingin bertobat, dia terus membuka hati 24 jam. Tapi jangan seperti yang kami alami. Jangan masuk ke diskotik, pas mau pipis, mau cakap ya kan, anakku, tempatmu nggak di sini. Kita juga kan pikir kita kentang, kita makan lagi 1 butir lagi, 2 butir lagi. Kita lihat di bawah lampu itu, lampu kok bertahan tuh ini, ya kan? Pikir kita ilusi, kita cuci buka, kita lagi ke toilet, pipis lagi. Ini bukan di situ tempat mana kita keraskan kepala, saya keraskan. Keluar lagi, jumpa penjaga yang pakai safari, bang, kok bertahan kepala semua nih bang? Tahu apa kata penjaga taman apa pakai baju safarinya? Tentang kali itu. Itu ada stok kami di Lasia, waktu stok di Lasia. Ya, udah masuk nggak bayar, minta obatnya lagi. Masuk begitu juga, akhirnya ketiga kalinya Roh Kudus mengatakan, bukan di sini tempat anakku. Jika kau terus di sini kau akan binasa. Seperti itulah kehidupan, seperti tengkorak bertanduk. Kalau saudara bisa melihat orang-orang sedang ke tempat hiburan, ke lokalisasi dan ke tempat-tempat yang tidak benar, mereka seperti jasmaninya hidup, tetapi rohnya sesungguhnya mati. Jika tidak menerima Yesus Kristus, jika tidak bertobat, maka dia akan mati seumur hidupnya, binasa oleh karena dosanya. Terima kasih Yesus. Maka kita satu dengan kematiannya, agar seluruh kehidupan kita bisa dibenarkan. Suatu saat kita akan dibela. Dan poin yang kedua, mari kita satu dengan kebangkitannya. Yuk, mau meja, boleh bacakan? Bangkit berarti mengalami perubahan posisi yang tergeletak, tertidur,
hidup kita bangkit oleh karena Kristus bangkit, kita satu dengan kebangkitannya, mengalami perubahan mulai dari tidur, bergerak dan berdiri. Berarti ada mengalami perubahan posisi, mengalami perubahan kehidupan. Yang dulu suka rupa-rupa kedagingan, sekarang suka melayani Tuhan dan semangat terus melayani Tuhan. Yang siap katakan amin. Siap menyampaikan Injil Kristus seumur hidup kita. Tidak peduli profesimu apa, saudara kasih Yesus. Mau engkau sekalipun hakim di pengadilan, sebagai orang yang tidak mau terima suap, entah sebagai duta-duta Kristus di pengadilan itu. Musisi sekarang banyak ya kan, tindik kiri sampai 5 tindik kupingnya, hidungnya banyak, di lidahnya, di matanya, di pusatnya dan sebagainya. Tingkahnya kan gimana? Kalau jika engkau buat biasa-biasa saja, nggak merokok, nggak minum, nggak tindik, itu luar biasa. Sudah menjadi duta-duta Kristus. Ya? Apalagi banyak pekerjaan yang lainnya. Ya? Apa tuh? Driver mobil atau pekerjaan mobil, nggak banyak tuyul, tahu tuyul kan? Mobilnya jalan, titiknya jalan dulu, tidak poin satu ya, balik lagi 1 poin, 2 poin ya. Berarti kau sudah menunjukkan bahwa kau duta-duta Kristus, tidak mau kong kali kong dengan kemodernan, ya, dengan tipu menipu dan sebagainya. Semua profesi itu bisa menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang sudah satu dengan kematian Kristus dan satu dengan kebangkitan Kristus. Coba kita bacanya dua-dua ya, mau dia. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ya, akan dibuka buku. Ayo, aku juga udah banyak lulusan gimana nih ya. Aku juga banyak ada bukunya kalian. Mungkin kalau buku amal buku baik tipis kan, mungkin 2 lembar. Tapi kalau buku kejahatan nggak tahu kan? Kalau saudara mungkin terbalik, buku kejahatan yang tipis, buku kebaikan yang banyak kan? Nah, buku ini akan dibuka suatu saat. Apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan. Apakah kita bisa membela diri kita di saat pengadilan terakhir? Tidak bisa. Hanya Kristus yang bisa membela kita yang percaya katakan amin. Sehingga kita semua dibenarkan, ditebus, dan diperkenankan masuk ke dalam kerajaannya, kerajaan yang kekal, kerajaan tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan surga, dan menikmati mahkota. Semuanya akan dibangkitkan kembali ketika Tuhan Yesus datang kali kedua. Saudara kasih Yesus, percaya nggak percaya, inilah kebenarannya. Aku juga dulu ketika orang mengatakan Tuhan Yesus dulu sama ragu-ragu aku dulu, dari umur 0 sampai 24 tahun, karena KTP ku Kristen, gereja tidak gereja karena belum dibangun, masih kan roh bangun jam 24 siang. Ya, zaman sekarang, zaman dulu belum ada jalan masuk di Menang Sore. Ada pamit sana. Sekali lah. Intinya gini, jika kita benar-benar ya percaya pada kebenaran firman Tuhan, ya dan amin, maka kita pasti mulai takut dan gentar untuk melakukan dosa. Karena kita akan berpikir ketika kedatangan Tuhan Yesus, apakah kita akan dibangkitkan? Atau seperti semua orang yang mati di laut, di dunia jahat, akan diangkat. Bukan jangan langsung diangkat ke surga, tapi wujudnya adil. Saudara kasih Yesus, jaksa penuntutnya iblis, terdakwanya kita, pengacara Tuhan Yesus, dan Bapa kita sudah menjadi hakimnya yang menentukan di mana letak saudara dan saya. Apakah layak untuk bersamanya atau tidak? Maka itu tetaplah terus berjalan sesuai dengan kehendaknya. Dan poin yang ketiga boleh baca lagi ayat ke-6 ya.
Roma pasal 6 ayat 6 sama-sama. Roma pasal 6 ayat 6, dua ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turun ke syarikat, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita mengabaikan diri lagi kepada dosa. Ya, saya ulang dengan manusia kan? Poin yang ketiga, jangan menghambakan diri lagi dengan dosa. Katakan bersama-sama, jangan menghambakan diri lagi dengan dosa. Dalam artian apa? Kembali ke kubangan yang lama. Kita maaf ya, pernah lihat babi kalau dimandikan bersih, dilepaskan dia akan kembali ke lumpur karena bahaya bencana lumpur. Aku mau makan babi panggang, tapi jangan boleh bang, kau bilang aku boleh babi bang. Ada aku bilang, ini pasti seperti gambaran seperti kesukaan lumpur dosa. Saudara Yesus, jangan kembali pada rupa-rupa kedagingan kita yang lama. Karena rumah yang sudah dibersihkan kosong, tetapi ketika dilihat masih kosong, rumah yang dibersihkan masih kosong, maka setan yang satu akan membawa tujuh setannya untuk kembali dan mengikat orang itu kembali dan membuatnya tidak waras, hilang dan akhirnya dibinasakan. Saudara Yesus, saya teringat ada teman dekatnya, abang-abangan saya. Ya, dulu dia pemakai sabu, jualan stasi, lalu jualan kek apa? Ejen togelanti, bandar kecil, bukan menulis dia, orang yang nulis dia tinggal di mana orang dari kapal. Dia sempat tobat, ya, ke Kalimantan. Dia bagus kerja, ya, dari di perkebunan sawit, balik ke Kalimantan, ubah lagi, jadi bandar. Tahu terjadi saudaraku, kasih Yesus. Dia ditangkap, akhirnya masuk sel 8 tahun, sampai diponis hukuman mati. Kunci berkas, uang sekian ratus juta, akhirnya diponis 8 tahun. Keluar dari penjara, apa yang terjadi? Rumahnya sudah tidak ada atap lagi. Adik yang selama ini memakai narkoba menjual atap rumahnya, kosan-kosan rumahnya untuk membeli sabu-sabu. Bayangkan, rumahnya tidak ada atap lagi. Dia pulang dari penjara, pulang tidak ada rumah, tidak ada atap lagi, pakai tenda. Pasti dia tenda biru. Tiap hari dia pakai tenda biru. Dia lagu di Jalan Sari kan, tenda biru. Buat saya itu nanya, inilah hukuman dampak buruk ketika kita berani kembali ke dagangan yang lama. Dengan satu pengalaman sebelumnya, ya kan, si Polta dan si Patar sama-sama satu tim balap liar kamu dulu, ya. Si Polta aja sudah tidak mau balap lagi, akhirnya balap lagi. Dengan si Patar, dia sudah berjanji pada orang tua yang tidak mau balap dia lagi meskipun dia dapat hadiah mobil sport, ya kan? Akhirnya ketika si Polta ini kembali berbalap dia lagi, dia akhirnya mati. Kan masih dulu sama, ngopi bareng, mencatur bareng, santing-santingan bareng. Besoknya dia sudah mati. Tidak ada yang tahu kapan kita mati, saudara kasih Yesus. Tidak ada yang tahu, dia datang seperti pencuri katanya. Itu tetaplah terus berjaga-jaga. Tetaplah beriman pada Kristus Yesus. Satu dengan kematiannya, satu dengan kebangkitannya. Maka engkau akan memperoleh kehidupan yang penuh kemenangan dan hidup yang kekal. Untuk saya katakan amin. Amin. Saya undang untuk berdiri saudara Yesus. Haleluya. Menyanyi haleluya, haleluya. Bapa, kami datang ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Engkau sudah mau mati, bangkit buat kami, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami, dan mencurahkan Roh Kudus yang menjadi sumber kekuatan kami, damai kami, sukacita kami, petunjuk-petunjuk baru Kau berikan pada kami ya Allah. Terima kasih atas masa depan penuh harapan juga Kau berikan pada kami. Bapakku
Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Engkau baik. Engkau sangat baik. Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Kami yang berkata dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan buat Yesus kita kasih. Terima kasih untuk keselamatan yang kau berikan. Terima kasih kau sudah memilih dan menguruskan kami. Kami bersyukur atas semua anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan, kami berikan bersenang ucapan syukur kami Tuhan. Kami melakukan dengan karena kami melakukan apapun, tapi karena kami tahu bahwa kami hidup menjadi berkat bagi siapa saja yang ada di sekitar kami, bahkan juga bagi seperti bersama. Dan biarlah kami
legislatif, eksekutif, memiliki program-program yang pro rakyat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menghibur yang sedang bersedih, menguatkan iman yang sedang lemah, melepaskan daripada yang jahat, dan memberkati yang membutuhkan, baik keuangan dan kemenangan yang Kau anugerahkan. Kami bersyukur buat semua itu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau berkenan berjalan bersama kami melakukan penuaian jiwa berlaksa-laksa. Untuk itu kami terus ingin mengatakan Kau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang dahsyat, untuk selama-lamanya yang kami kenal di dalam nama Kristus Yesus. Arahkan pandanganmu ke surga dan bukalah hatimu. Terimalah kasih Bapa dan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Tuhan Yesus. Terimalah kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya dan sukacita melimpah-limpah ada di kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kali kedua menjemput kita yang percaya